Saat membahas tokoh sejarah wanita Mesir, sosok Cleopatra pastilah tidak asing lagi bagi Anda. Namun, bagaimana dengan Ratu Nefertari? Nefertari dianggap sebagai Ratu Mesir kuno paling terkenal di samping Hatshepsut, Cleopatra, dan Nefertiti. Nefertari sendiri merupakan istri dari Firaun terbesar dan terkuat dalam sejarah Mesir kuno, Ramses the Great atau Ramses kedua. Sayangnya, informasi detail mengenai keluarga Nefertari belum ditemukan. Kemungkinan besar Nefertari berasal dari keluarga bangsawan, seperti tertulis dalam buku Malikat Misr el-Kadima karya Hussein Abde Basir. Pasalnya, Nefertari diketahui memiliki keterampilan membaca, menulis, dan bernegosiasi yang termasuk langka pada masa itu. Nama Nefertari berarti, sahabat cantik, dan Ritmut yang berarti, kekasih para Dewi Mut. Ramses kedua menikahi Nefertari sebelum ia naik tahta. Kala itu pemerintahan Mesir kuno masih berada di bawah Raja Seti pertama, ayah Ramses kedua. Dengan kemampuan dan keterampilannya, Nefertari memainkan peran penting dalam kebijakan diplomatik setelah Ramses kedua naik tahta. Nefertari merupakan istri kesayangan Ramses kedua di samping para istri yang lain dan dayang-dayangnya. Sejumlah lukisan, patung, dan kuil yang dibangun untuk Nefertari merupakan bentuk kasih sayang Ramses kedua terhadap istrinya tersebut. Selain itu, kuil kecil di Abu Simbel didedikasikan untuk Ratu Nefertari dan untuk Dewi Hathor dan Dewa Abhishek. Kuil yang lebih kecil di Abu Simbel ini berhias 4 patung Firaun dan 2 patung Nefertari. Bagian dalam kuil lebih sederhana daripada kuil agung. Rupanya, ini adalah pertama kalinya sebuah kuil dibangun untuk seorang ratu dalam sejarah Mesir kuno. Patung-patung Nefertari selalu ditempatkan di samping patung Raja Ramses kedua, karena dia adalah ratu kerajaan utamanya, dan yang terdekat dengan hatinya. Namun, Nefertari tak dapat mendampingi Ramses kedua hingga akhir masa pemerintahannya. Dia diperkirakan meninggal sebelum tahun ke-30 pemerintahan Ramses kedua. Pasalnya, ia tak lagi muncul di perayaan Yobel yang bertepatan dengan selesai dibangunnya kuil untuk Nefertari di Abu Simbel. Makam Nefertari di Lembah Ratu dianggap sebagai salah satu yang paling indah dan terbesar yang pernah ditemukan. Nefertari menyandang gelar-gelar terhormat seperti Lady of the Two Lands, Great Royal Wife, dan Mistress of Upper and Lower Egypt semasa hidupnya. Puisi yang ditulis oleh Ramses kedua juga terukir di makam Nefertari. Gambar wajah Nefertari banyak ditemukan di penjuru Mesir, menunjukkan Nefertari terkenal karena kecantikannya. Ratu Nefertari adalah salah satu ratu paling populer dalam sejarah Mesir, ia pun merupakan ikon perempuan Mesir kuno. Ramses kedua seperti raja-raja lainnya memiliki banyak istri, namun hanya satu yang mendapat kehormatan sebagai ratu dan menjadi pemimpin dari istri-istri lainnya. Dan bagi Ramses kedua kehormatan itu jatuh kepada Nefertiti, ia sangat terobsesi dengan kecantikannya. Bahkan Ramses kedua membangun makam Nefertiti dengan sangat megah, makam yang dinamai KV66 yang terkenal. Ini adalah konstruksi paling spektakuler di Valley of the Queens. Lukisan indah terpasang di setiap dinding, langit makam dilukis dengan ribuan bintang kecil, begitu pula dengan lukisan Nefertari yang melambangkan kemampuan literasinya. Bangunan megah ini adalah bukti betapa berartinya Nefertiti bagi Ramses kedua. Sepanjang hidupnya, Firaun memiliki 2 istri sebelum menikahi ketiga anak perempuannya dan Ratu Nefertari adalah istri yang paling dicintainya. Firaun sangat terobsesi dengan kecantikannya. Firaun bahkan melukiskan pemujaannya kepada Nefertari di dinding makamnya yang mewah. Nefertari adalah istri pertama Firaun yang dinikahi sekitar tahun-tahun 1303 sampai tahun 1213 sebelum Masehi. Firaun menikahi Nefertari setelah naik tahta menjadi putra mahkota diperkirakan saat itu usianya sekitar 25 tahun dan Nefertari lebih muda darinya antara 20 sampai 25 tahun. Dari pernikahan ini Firaun dikaruniai 4 orang putra yaitu Amun-Hir-Hepesef, Parawenemef, Merira dan Meri-Atum, kemudian 4 orang putri yaitu Baketmut, Nefertari, Meri-Tamun dan Henutowi. Selain dengan Nefertari Firaun juga menikah dengan Isis-Nofret, dari pernikahan keduanya Firaun juga dikaruniai anak, namun sebagaimana ibunya anak-anak dari Nefertari jauh lebih dicintai. Tetapi walaupun begitu, pada akhirnya merentahlah putra Isis-Nofret yang berhasil naik tahta menjadi putra mahkota. Nefertari meninggal sekitar usia 40-an, tak lama kemudian Ratu Isis-Nofret meninggal dunia. Setelah kedua istrinya meninggal, Firaun kemudian menikahi 3 putrinya yaitu, Bin Anat, Meri-Tamun dan Nebetowi. Selain terkenal dengan kecantikannya yang tidak kalah dari Cleopatra,
Nefertari juga dikenal sebagai wanita cerdas. Dia perempuan berpendidikan tinggi, dia mampu membaca dan menulis hieroglif, di mana pada masa itu hanya sedikit dan hanya perempuan tertentu yang memiliki keterampilan tersebut. Karena kecerdasannya, Nefertari bahkan mampu berperan aktif dalam politik luar negeri Mesir pada masa itu. Dia melakukan diplomasi dengan beberapa tokoh penting dalam kerajaan. Selain kecantikannya, kecerdasan Nefertari juga disebut sebagai salah satu hal yang membuat Ramses II sangat mencintainya. Meskipun tidak diketahui pasti bagaimana latar belakang keluarganya, namun berdasarkan prasasti yang dapat terbaca di makamnya diperkirakan Nefertari memiliki darah bangsawan. Dalam prasasti tersebut tercatat nama, Heper-Heperura, yang terhubung dengan Raja Ai, yang menguasai Mesir beberapa tahun setelah Tutankhamun. Namun demikian, tidak ada gelar, Daughter of a King, yang menunjukkan Nefertari sebagai putri raja. Berdasarkan kronologisnya, beberapa peneliti memperkirakan mungkin Nefertari adalah cucu perempuan Raja Ai. Nefertari merupakan salah satu ratu paling terkenal dalam sejarah Mesir, layaknya Cleopatra. Sebagai Ratu Agung yang terkenal, Nefertari memiliki beberapa nama panggilan, diantaranya, Lady of Grace, yang berarti, perempuan pembawa rahmat. Kemudian dikenal juga dengan julukan, Lady of All Lands yang bermakna perempuan dari semua negeri. Lalu, Wife of the Strong Bull, yang bermakna, istri dari banteng yang kuat. Tidak heran karena memang ia istri yang paling dicintai oleh raja kuat seperti Firaun, Great of Prizes dan banyak julukan lainnya. Beberapa kisah sejarah menyebut bahwa pernikahan antara Ramses Agung dengan istrinya, Nefertari, merupakan bukti cinta sejati di dalam keluarga kerajaan dari peradaban Mesir kuno. Namun, bisa dipastikan bahwa hal itu salah, dan tidak mampu menjat. Praktek pernikahan bangsa Mesir kuno itu sangat dipengaruhi oleh legenda Osiris dan Isis. Osiris adalah dewa besar, dan Firaun pertama yang menikahi saudarinya, Isis. Menurut kisah, keduanya turun ke bumi untuk mendidik, memberi peradaban, dan mengajari manusia kebijaksanaan, serta keagungan para dewa. Dengan menikahi saudarinya, Osiris dapat memastikan bahwa sifat kedewaan yang dimilikinya dapat diturunkan kepada seluruh Firaun setelahnya, dan tetap terjaga kemurniannya. Oleh karenanya, para Firaun tidak ragu-ragu untuk memperistri saudarinya sendiri, baik sedara ataupun tidak. Sebenarnya, para Firaun tidak harus memilih saudari kandungnya, bisa dari kerabatnya, atau siapapun yang masih satu keturunan. Namun, umumnya mereka lebih memilih saudara-saudara karena menganggap hal itu lebih murni. Walau demikian, tidak semua Firaun melakukan pernikahan sedara. Beberapa Firaun yang memperistri saudarinya, diantaranya Sekanenretau II, Ahmose I, Amenopis I, Tutmosis I, Tutmosis keempat, Ramses II, Maremtah, dan Siptah. Bahkan ada beberapa raja yang menikahi putrinya sendiri, seperti Amenopis II, dan Akhenaten. Sementara itu, Ramses menikahi 3 putrinya sendiri. Mungkin banyak orang yang bertanya mengenai degenerasi genetik yang terjadi ketika mereka melakukan praktek seperti itu. Para ahli mengira bahwa kelainan keturunan pasti akan terjadi, namun mengingat jumlah istri Firaun sangatlah banyak, mereka yang memegang kekuasaan selanjutnya pasti akan dipilih dari anak-anak terbaik. Sehingga tidak selalu putra keturunan raja dari istri sedarah yang akan memegang kekuasaan selanjutnya. Terlepas dari masalah pernikahan di dalam keluarga kerajaan, bagi masyarakat Mesir, pernikahan merupakan kontrak sipil, bukan agama. Kontrak tersebut memberikan perlindungan bagi wanita yang telah diperistri. Pernikahan sedarah terus berlanjut hingga Mesir memasuki periode Yunani Mesir, sekitar tahun 305 sebelum Masehi, yang dikuasai oleh Ptolemeus, salah seorang jenderal Alexander the Great. Sampai berakhirnya dinasti itu pun, terlihat umum bagi para Firaun keturunan Ptolemeus menikahi saudarinya dan mereka memerintah negeri berdua.